dikatakan Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, apakah kalau kita tahu suami salah, tetap kita harus tunduk? Ya. Itu pertanyaannya, Fokus. Terima kasih Bu Fani ya. Selamat malam juga Pak Steven. Selamat malam saudara-saudari Pak Sutri yang sedang menyaksikan acara ini dari rumah dan tempat masing-masing. Kita mendapat satu pertanyaan yang sangat real dan nyata di dalam kehidupan kita. Ya, istri ini sangat tunduk kepada firman Tuhan, yaitu harus taat kepada suami. Nah, kita harus ambil satu perikop. Perikop itu adalah Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33. Dalam perikop itu mengatur relasi antara suami dan istri. Alkitab memakai ilustrasi, sama seperti Kristus dan gerejanya. Kristus mengasihi gerejanya, demikian juga suami mengasihi istri. Kemudian gereja tunduk kepada suami, gereja tunduk kepada Kristus, bukan suami ya. Gereja tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami. Nah, pertanyaan ibu ini adalah tunduk sampai seberapa? Ya, jika suami salah, apakah harus tunduk? Ya, saya tanya balik. Nah, istri ini mengatakan salah. Salah menurut siapa? Bisa saja salah menurut istri, tapi benar menurut suami kan? Ya, oleh sebab itu saya memberikan 3 guidelines berikut ini. Ya, seringkali terjadi perbedaan pendapat di dalam keluarga. Ada tiga aspek atau 3 degree. Degree pertama itu adalah hal-hal netral yang tergantung selera. Contohnya ya, rumah mau cat apa, beli sofa sebesar apa, malam ini makan di mana, kapan mau liburan di mana, itu kan hal-hal yang tergantung selera. Dan bagi saya itu nggak ada benar, nggak ada salahnya. Ya, oleh sebab itu suami istri yang baik harus diskusikan ini. Ya, tidak boleh ada yang dominan, diskusikan. Hal yang kedua adalah hal penting. Ya, ini lebih penting daripada cat rumah, lebih penting daripada liburan kemana. Contoh, mau punya anak berapa? Anak mau sekolah di mana? Itu penting ya. Pemakaian uang jumlah besar harus bagaimana? Nah, ini harus diputuskan bersama. Ya, kalau tadi ya udahlah, ya agak cincai sedikit nggak apa-apa. Tapi yang kedua ini harus serius dibicarakan. Kemudian ya seringkali deadlock. Nah, deadlock kembali kita kepada Alkitab. Suami yang harus mengambil peran sebagai sebagai the last say. Orang yang terakhir mengambil keputusan. Nah, keputusan suami bisa begini. Oke, daripada kita deadlock ya, oke, kamu ngomong saja, istri ngomong saja, dan saya turutin kamu. Itu keputusan suami. Atau kali ini saya yang ambil keputusan, kamu ikutin saya. Nah, itu yang penting. Jadi yang pertama hal netral, yang kedua hal penting. Yang ketiga itu terkandung dengan terkait dengan hal-hal moral. Ini ada benar salahnya. Nah, kalau di dalam keluarga ada terkait dengan bohong, penipuan, penyelewengan, nah itu harus dikonfrontir. Siapapun salah harus ditegur dan tidak boleh dituruti. Nah, pertanyaan ibu ini, kalau saya tanya balik, itu termasuk yang satu netral, atau yang kedua penting, atau ketiga moral. Kalau moral harus dilawan. Kalau penting, yang kedua itu lebih baik istri tunduk kepada suami, karena suami yang baik pasti mengasihi istrinya. Ya, kalau hal-hal yang sepele, udahlah cincai sedikit lah. Itu jawaban saya. Ya, makasih. Lengkap ya. Bagi 3 kategori tergantung dalam situasi apa ya? Ya, tergantung dalam situasi apa. Itu tidak menyalahi ya, maksud kalau kan tadi kalau yang tadi moral, istri tetap harus melawan, tidak tunduk, ya. Itu tidak menyalahi. Iya betul, karena ayat Alkitab mengatakan tunduklah kepada suami seperti kepada Kristus. Jadi ada Kristus di atas suami. Iya, jadi kalau itu melawan kehendak Kristus, kita harus lawan. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini yang tanya katanya perempuan ya. Suami ingin dilayani habis pulang, capek dari kerja, berharap urusan rumah dikerjakan istri dan urus anak, dapur dan lain-lain semuanya dilakukan oleh istri. Pertanyaannya protes ini ya, peran ayah sekarang secara alkitabiah itu apa? Iya, ya ada curhat sedikit, kemudian ada protes ya. Oke, ya. Sebenarnya penanya ini berharap saya menegur suaminya. Iya bos, udah capek soalnya di rumah. Iya, pinjam mulut pendeta untuk menegur suaminya ya. Namun
kalau kita mau jujur, masalah di dalam keluarga, kalau ada cekcok, ada pertengkaran, itu tidak pernah sebelah tangan, pasti ada dua belah tangan, ya. Kalau dua belah tangan bertepuk, baru bisa ada muncul suara, baru ada masalah. Nah, saya berpikir ya istri juga mungkin ada peran di dalamnya. Tapi kunci yang saya berikan itu adalah komunikasi di dalam keluarga, diskusikan, ya. Nah, kalau ibu ini terakhir tanya peran seorang ayah menurut Alkitab, saya bisa jawab, ya. Efesus pasal 5 ayat 23 yang kita bacakan tadi, suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Suami mengasihi istri, istri menghormati, tunduk kepada suami. Sebagai ayah, suami harus seperti Kristus mengasihi gerejanya, mengasihi, berkorban, mencukupkan kebutuhan, memimpin. Sebagai istri, sama seperti gereja tunduk kepada Kristus, melayani, mengutamakan suami, memuja suami. Sehingga ada pepatah mengatakan, di dalam keluarga, suami rela mati bagi istri. Istri rela hidup bagi suami. Mana yang lebih susah? Dua-duanya sama susah ya. Sama seperti Kristus mati bagi gereja, gereja hidup untuk Kristus. Dan itulah keluarga namanya. Nah, kalau tidak ada komunikasi, belajar untuk berkomunikasi. Jadi sebenarnya di sini bertanya apa peran? Ya saya jawab bukan peran atau masalah apa, tapi masalah dari ibu itu mungkin komunikasi, kurang dibicarakan. Ya. Kalau mungkin kan dia mungkin nanya Musa tentang kerjaan-kerjaan di rumah. Ya. Kan dia bilang banyak sekali yang harus dikerjakan di betul, rumah ya. Betul. Jadi sih pengennya minta apa sih peran suami, suami ya di rumah. Ya. Nah, kembali kepada 3 hal di atas ini ya. Apakah ini yang termasuk netral? Apakah ini termasuk penting? Apakah ini termasuk moral? Saya kira ini tidak ada hubungan benar atau salah. Dan ini juga bukan hal yang netral, remeh-temeh. Tapi ini sesuatu yang penting. Ya, kunci untuk sesuatu yang penting itu apa? Diskusikan bersama suami dan istri. Ya, kalau tanya saya nggak ngerti keluarganya. Saya bilang suami yang harus kerjakan, nggak benar. Istri yang harus kerjakan juga nggak benar. Kerjakan sama-sama juga nggak benar. Diskusikan bersama begitu ya. Nah, hal keluarga seharusnya dia sendiri yang paling tahu. Nah, kembali saya katakan mungkin di sini masalahnya adalah kurang cerita suami dan istri, kurang pacaran lah. Ya. Komunikasi yang kurang komunikasinya bagus, kurang bagus sehingga harus tanya orang lain. Sebenarnya itu adalah urusan sendiri. Mungkin kalau dikomunikasikan bisa bagi-bagi tugas ya, Iya, betul, bagi tugas. Istrinya merasa, aduh ini anak harus diajar oleh papanya, betul. Dia bisa ngomong gitu ya. Betul. Ya, bisa saja gini. Dalam keluarga ya, misalnya papa jago matematika, ibu jago musik misalnya, udah jangan suruh papanya ngajar musik, jangan suruh mamanya ngajar matematika. Nah, ini kan namanya komunikasi ya. Jadi kalau diputuskan suami yang harus ngajar semua, nanti kalau kegiliran ngajar musik suaminya mati kutu, nggak ngerti musik gitu ya. Jadi komunikasi saling mengenal itu sangat penting. Tambahan lagi dari seorang suami adalah suami-suami itu udah pusing. Suami-suami itu nggak biasa menceritakan banyak untold story gitu kan. Betul. Justru mesti ada pembantu. Mesti ada yang membantu, penolong dalam hidup dia. Kesihani suami-suami. Sangat alkitabiah ya. Hawa diciptakan untuk menjadi penolong Adam. Ya, bukan perongrong. Oke. Tapi yang penting memang komunikasi ya. Betul. Ya. Pertanyaan lanjutnya, lumrahnya suami bekerja mencari nafkah bagi keluarga. Bagaimana jika ternyata istri yang lebih produktif bekerja dan menafkahi keluarga? Dan gimana perannya sebagai istri atau ibu ya? Hal seperti itu. Ya, saya kira pertanyaan-pertanyaan ini mirip-mirip ya, genre-nya itu mirip-mirip bagaimana peran suami, peran istri seperti itu ya. Nah, ini cerita ini kembali kepada kelompok 2 ya. Suami bekerja, istri bekerja itu tidak ada moralnya salah atau tidak. Itu juga bukan hal yang remeh-temeh, tapi ini penting di dalam keluarga. Jadi kelompok 2 diskusikan ya. Nah, mencari nafkah itu penting. Seharusnya suami yang mencari nafkah.
Namun kalau istri ikut mencari nafkah, bahkan mendapat penghasilan lebih daripada suami, boleh tidak? Nah, sekarang pertanyaannya adalah tergantung keluarganya terima atau enggak, suaminya terima atau enggak. Diskusikan, ya, diskusikan termasuk risikonya. Nah, jika istri bekerja, diskusikan siapa jaga anak, siapa yang menata keluarga, bagaimana mengatur pengeluaran. Apa suami izinkan istri kerja penuh waktu? Resikonya apa? Nah, diskusikan. Nah, suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus kepala gereja. Jika harus ada keputusan, maka di dalam keluarga saya selalu menekankan, suami adalah kepala keluarga, tidak boleh ngambang suami. Harus ambil keputusan. Nah, sebagai suami yang baik, dia tentu tidak semena-mena. Dia mengambil keputusan demi kebaikan istrinya. Nah, itu suami yang suka berkorban. Istri juga mengambil keputusan demi menghormati suaminya. Jadi, mengasihi dan menghormati, dua hal yang saling berbalas-balasan. Terima kasih, Pak Musa. Ya, Pertanyaan lanjutnya, bagaimana sikap istri kepada suami? Kalau lagi ribut, suka dibilang sok rajin ke gereja, sok dengar firman gitu ya. Ya ampun, padahal saya masih banyak kekurangan, makanya mau dengar firman gitu ya. iya. Ini Banyak curhat nih ya. banyak curhat dari ibu-ibu ya. Ya nggak apa-apa ya. Sebagai gembala saya harus tahu kondisi daripada jemaat. Ini saya senang sekali dapat pertanyaan seperti ini. Bukan senang karena banyak jemaat punya masalah ya, tapi senang bisa lebih kenal ya kepada jemaat. Ya, ini juga sangat real ya. Nah, suami kalau marah, ini kamu sok rajin ke gereja nih, udah kayak pendeta ya. Ya, kalau laki-laki kamu kayak pendeti sudah ya, perempuan ya, dengar firman. Nah, ibu ini lalu dia komplain, ya ampun ya, bener saya banyak salah, makanya pernah dengar firman Tuhan ya. Nah, ketika saya membaca ini, saya berpikir ada dua kemungkinan sang suami itu menegur istri seperti ini. Ya, kemungkinan pertama kita anggapin secara positif. Kamu ini sok firman nih, sok gereja nih, sok firman Tuhan gitu ya. Nah, secara positif inilah salib yang harus dipikul oleh seorang anak Tuhan. Ketika kita rajin membaca Alkitab, ketika kita tampil beda, maka kita akan dianggap aneh oleh dunia. Nah, itu adalah positif. Tapi secara negatif, ini juga mungkin sebuah sindiran kepada istri. Ya, kamu ini baca firman Tuhan tapi suka bohong. Kamu ini baca firman tapi nggak melayani suami. Kamu ini baca firman tapi keluarga berantakan. Baca firman terus. Jadi bisa dua hal. Nah, saya tidak tahu ini ibu ini kondisinya seperti apa ya. Lalu bagaimana menghadapi? Yang pertama ya tentu koreksi diri. Nah, kalau memang kehidupan kita bermasalah, mari perbaiki diri. Nah, ibu ini jujur, dia mengatakan hidupnya banyak masalah. Ya, perbaiki diri. Nah, kembali saya katakan, suami istri itu adalah pasangan jiwa. Pasangan jiwa ya. Harus selalu komunikasi. Ketika keadaan kondusif, istri coba tanya, Pak, kenapa kalau Bapak marah selalu negur saya pakai sindiran-sindiran itu sih? Ya, tanya. Ya, jangan tanya saya pendeta nggak tahu ya. Tanya kepada suami, kenapa? Pasti ada alasan di balik itu. Bisa positif, bisa negatif. Ya, ya. Tanyakan. Mungkin ya betul ya, perlu evaluasi diri ya. Ya, betul. Melihat apa kita mungkin memang terlalu banyak waktunya ya ke gereja terus gitu ya, jadi sehingga suami juga terlupakan gitu ya, ya. Itu bisa saja sindiran kan, bisa saja sindiran ya. Nah, coba tanya kenapa selalu bilang begitu. Bisa saja ketika ditanya suami mau terbuka ya. Nah, umumnya ya, saya kira Pak Stephen setuju ya. Laki-laki itu harus dipancing supaya mau ngomong. Perempuan itu biasanya ya, ibu-ibu itu nggak usah dipancing, langsung ngomong. Itu beda laki-laki dan perempuan ya. Perempuan, laki-laki cenderung simpan di hati, ya perempuan cenderung luapkan. Setelah luap dia merasa puas gitu. Yang umumnya itu. Ya. Jelas banget ya.
Ini ada dua pertanyaan yang mirip-mirip nih. Ya. Bagaimana menghadapi pasangan yang makin tua, makin keras kepala, sedangkan kita sendiri juga makin nggak sabaran. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ya. Yang kedua yang mirip juga saya satukan, mungkin Bu Musa akan jawab Ya. langsung. Bagaimana menghadapi suami yang keras kepala, cuek, selalu sibuk dengan pekerjaannya, tidak pernah ada waktu dengan keluarga, baik istri atau anak, selalu sibuk juga dia protes di sini main HP sendiri. Iya, ya, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang sangat jujur dan juga sangat real ya di dalam kehidupan. Ya, pasangan makin tua makin keras kepala. Ya, saya kira itu betul, kita perlu belajar sabar, ya, perlu belajar sabar. Kalau pasangan kita keras kepala, kalau kita hadapi dengan lemah lembut, dia bisa berubah. Ya. Nah, kepada rekan-rekan ya, saya berikan satu kesaksian dari satu teman saya. Teman saya istrinya sakit kanker dan sembuh. Lalu saya tanya dia, perubahan apa yang terjadi di dalam hidupmu setelah istrimu sakit kanker dan dia sembuh? Dia bilang, satu saja, saya sadar hidup ini singkat. Dulu saya sering marahin istri dan sering bertengkar. Sekarang saya sadar hidup itu singkat. Jangan habisin deh untuk bertengkar dan saling marah katanya. Nggak ada gunanya katanya. Saling sayang-sayang aja katanya. Ya ini saya kira ini kesaksian yang baik dan sangat real ya. Hidup ini singkat. Kalau Mas habiskan untuk benci-bencian apalagi sama suami dan istri, tengkar-tengkaran, apa gunanya? Ya. Apalagi orang yang paling dekat dan paling kita sayang ya. Betul, mereka seharusnya orang yang paling kita sayang. Orang yang harus kita lindungi, orang yang harus kita hormati. Habisin waktu hanya untuk bertengkar, itu kan menyia-nyiakan hidup katanya. Ya. Nah, kemudian ada ibu bilang ya suami keras kepala, cuek. Ya, saya sih bisa membayangkan. Mungkin ada suami seperti itu ya. Nah, kalau jawaban saya ya dalam pengamatan saya, ya kepada ibu ini saya bilang suami sebenarnya sedang stres. Nah, apa yang dia lakukan itu sebenarnya adalah pelampiasan dari stresnya. Kemungkinan besar dia nggak sadar. Jadi di tempat kerja atau di tempat lain dia mendapat tekanan. Lalu dia pulang rumah dia udah capek energinya. Dia mau sendiri saja. Ya kadang-kadang ya kalau saya capek juga, ya, saya mau udahlah jangan diganggu gitu ya. Ya saya mau sendiri saja. Sebenarnya dia main HP pun mungkin itu saja yang diputar-putar nggak tahu ya pandangannya kosong. Ada yang cuma nonton duduk di depan televisi. Televisi putar apa juga dia juga nggak sadar. Nah dia sedang melampiaskan ke stresnya, ketidaksadarannya. Nah jadi mungkin dia sadar atau tidak sadar ya. Nah kenapa tidak sadar? Kenapa istri itu tidak tahu suami stres? Ya kembali saya katakan mungkin dia introvert, dia tidak mau cerita. Kemungkinan juga ada suami nggak mau cerita sama istri karena dia sayang sama istri. Dia tidak mau istrinya terlibat di dalam masalah gitu, kepusingannya. Udahlah cukup saya tanggung. Nah ini sosok suami yang mau mati bagi keluarga. Saya tanggung saja. Kalau saya cerita saya tidak tahan melihat istri saya menangis. Biar saya menanggung. Tapi cara dia menanggung itu ya cenderung agak apa? Cenderung agak menyendiri seperti itu. Kelihatan dia muram. Sebenarnya dia bukan muramin istrinya. Nah kalau keluar hal seperti ini ya, kembali saya katakan, suami istri harus banyak pacaran lagi. Banyak orang mengatakan pernikahan itu kuburan dari pacaran. Waktu pacaran ya sayang-sayang, I love you, you love me gitu ya. Setelah itu sudah jarang. Ya. Nah di sini agak menyimpang sedikit nggak apa-apa ya. Seringkali di dalam keluarga ada satu yang saya sebut berhala. Ya berhala itu bukan patung, bukan pekerjaan, bukan orang ketiga. Nah ini kalimat ini mungkin mengagetkan banyak orang. Berhala di dalam keluarga adalah anak kita. Sehingga ketika anak lahir, dia itu seperti dewa, seperti berhala. Semua perhatian kita curahkan kepada dia. Sehingga suami karena perhatikan anak, kurang perhatikan istri. Istri karena anaknya itu adalah bahasa Mandarinnya itu Sinkan Paupe. Wah sesuatu jantung hatinya paling. Sehingga dia
melalaikan suami. Anak bertumbuh besar semakin jadi berhala. Anak besar tinggalkan keluarga. Suami istri jadi orang asing. Kok kayaknya saya nggak ada kenal kamu ya, meskipun tinggal bersama. Anak sudah hilang. Ya, jadi hati-hati. Anak tidak boleh menjadi paling utama di dalam gereja. Di dalam rumah ya. Di dalam keluarga harus istri kita yang paling utama, suami kita yang paling utama. Anak itu karunia, sayangi boleh, tapi jangan sampai jadi berhala. Ya. Banyak sekali istri yang bukan sengaja, tapi kehilangan fokusnya pada istrinya, pada suaminya, gara-gara anak. Anak, ya. Karena kesibukan dan perhatian betul. Anak kecil ya, baby ya, betul. Terutama ya. Jadi kehilangan segalanya perhatian fokusnya, sehingga suaminya terbengkalai. Terabaikan. Ya, terabaikan gitu ya. Thank you. Ya, betul. Anak boleh disayangi, tapi jangan jadi segala-galanya. Saya sebenarnya prihatin, sekarang banyak sekali pasangan-pasangan muda jatuh ke dalam ketidakpahaman seperti ini. Nah, dia tidak sadar, nanti anaknya besar, tidak selamanya dia hidup untuk anaknya. Ya, nanti anaknya pergi, dia merasa asing sama suami atau istrinya. Ya, karena mereka tidak pacaran lagi, pacaran cuma sama anak. Ya, oke. Ya. Thank you, nah, pertanyaan lanjutnya, ini juga ada 2 pertanyaan yang kita bisa gabungkan, Bagaimana menghadapi suami yang setiap kali bertengkar, maunya pergi atau kabur? Saya alami dari anak-anak masih kecil, sepertinya memang sudah jadi kebiasaan. Nah, ini yang kedua, bagaimana menghadapi suami yang ketika berselisih paham dengan istri, selalu mengusir istri? Apakah pernikahan ini masih sehat? Iya, ya. Yang satu pergi mau kabur, yang satu usir istrinya. Yang penting bisa. Lebih baik pergi dulu deh, gitu kan. Pergi dulu, dibanding saya marah-marah gitu kan. Ya, mungkin ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah latah. Latah artinya dia tidak bermaksud begitu. Ya, ada orang marah kan. Bahasa itu ada orang tidak bijak menggunakan bahasa. Ya, misalnya contoh yang tidak baik. Ada ibu yang mengatakan, kalau kamu tidak makan, mama tidak sayang kamu lagi. Nah, sebenarnya itu kan tidak baik, tidak benar kan, itu cuma sekedar latah. Nah, ketika marah, pergi kamu, pulang kamu, diusir ya. Atau saya yang pergi saja gitu ya, cuma latah, dia tidak bermaksud demikian. Atau yang kedua adalah karakternya. Karakternya adalah ketika ada masalah, ada satu jenis orang adalah melarikan diri. Ya, avoiding, withdrawal. Jadi kalau ada masalah dia tidak berani hadapi. Jadi ketika dia konflik dengan istrinya, dia tidak berani hadapi masalah. Ya kan ada orang yang dominan, ada yang giving in. Giving in itu adalah dia mengalah. Ada yang kompromi, kolaborasi. Ada yang withdraw, lari. Kemungkinan besar dia termasuk kelompok kedua ini, yaitu orang yang menghindar dari masalah. Ya, jadi daripada pusing di sini, saya pergi aja lah, gitu ya. Ya pergi aja lah. Nah, atau kamu yang pergilah gitu ya. Atau kemungkinan ketiga ya. Kemungkinan ketiga itu dia lagi cari perhatian. Karena dengan demikian istri baru memperhatikan dia. Nah, kalau dia ngomong baik-baik, istrinya nggak perhatikan. Bisa saja seperti itu kan. Jadi banyak kemungkinan. Nah, kembali kalau keadaan memungkinkan, coba tanya, kenapa? Kenapa kamu usir saya? Nah, kalau saya ya, kalau saya jadi perempuan diusir ya. Pergi kamu. Saya nggak mau pergi. Karena kita sudah janji di hadapan Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kamu bukan Tuhan, nggak boleh usir saya. Istri juga harus tegas ngomong seperti ini. Ya kembali kepada pertanyaan di depan tadi ya. Contoh, apakah harus tunduk kalau suami salah? Kalau ini ya suami jelas salah, dia usir kan. Nah itu mengandung nilai moral, mengandung pelanggaran firman Tuhan. Harus dilawan. Saya lebih taat kepada perintah Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Kamu nggak boleh usir saya. Dan kamu jangan usir saya lagi. Karena kita sudah dipersatukan Tuhan. Sudah janji di hadapan Tuhan. Ya seperti itu. Perlu ada ketegasan juga seperti itu. Itu juga jawaban itu meluluhkan hati suami. Iya betul. Membuat jeda berpikir. Iya. Iya kan? Jadi bukan protes dengan marah-marah kembali. Betul, tetapi mengingatkan ya. Mengingatkan ya. Jadi orang keras ya jangan dilawan dengan keras.
orang keras ya dijawab dengan mungkin dengan kelembutan, ya, dengan pengajaran seperti itu. Ya. Tapi seringnya istri-istri kalau saya dengar-dengar gitu ya, Ya. kalau suaminya marah, ditinggal, tidur gimana? Banyak nih rekan-rekan Pak Sutri yang seperti itu. Ya, mungkin ya. Itu cara untuk meredakan ya. Tapi setelah itu harus bicara ya. Ya, Alkitab kan mengatakan jika kamu marah jangan sampai matahari terbenam ya. Kalau pergi tidur ya matahari udah terbenam gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ya daripada nggak selesai. Tapi tetap perlu komunikasi. Ya. Saya tanya kalau istri-istri itu pada pergi tidur bisa tidur nggak? Masih bolak-balik ya. Di sana juga bolak-balik. Saya bisa loh humus. Ah, bisa ya. Ya, suaminya juga begitu ya. Suaminya juga bisa ya. Ini pertanyaan berikutnya mirip-mirip nih. Waduh, Ya. banyak keluhan ya. Bagaimana mengatasi ini suami, pertanyaan dari suami nih. Bagaimana mengatasi istri yang marah? Nah, ini lebih sulit. Berat ya. Ya, bagaimana mengatasi istri yang marah ya? Ya, cari Bu Wiwi. Ya, kalau saya jawab secara teori ya, orang marah pasti ada sebabnya. Ya, ada beberapa lah. Yang pertama ya, kepentingannya terusik. Yang kedua, harapannya, kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, kenapa istri marah? Kepentingannya terusik. Ya, harapannya tidak terpenuhi. Suaminya mengecewakan. Atau yang terakhir itu perangainya. Ya, memang panas, darah panas dia ya. Sedikit-sedikit marah. Ya, dia bilang sayang aja, sayang, gitu ya. Aku sayang kamu. Itu kayak marah gitu ya. Ada orang seperti itu. Cari tahu, ya. Tapi ya pertanyaan ini adalah bagaimana mengatasi istri yang marah. Ini pertanyaan yang sangat umum sih ya. Jadi saya tidak bisa menjawab. Nah, istri marah kenapa? Kalau marah masuk akal, ya kita bertobat. Karena orang marah ya kesalahan kita diberitahu. Tapi kalau marah tanpa sebab, ya ditanya. Bisa saja dia punya kebutuhan dan tanya kebutuhannya apa. Nah, kalau marah terus-menerus dan tidak terselesaikan, ya perlu cari orang ketiga untuk menjadi penengah. Mungkin konselor atau apa. Jadi, atasi sendiri, kalau tidak bisa atasi berdua, tidak bisa atasi bertiga dengan konselor. Ya. Di atas semua itu, ajak berdoa. Berdoa itu baik ya. Doa, tenangkan diri gitu. Jadi mungkin suami harus dengerin dulu ya tadi Fumus ya. Iya betul. Kenapa dia marahnya Ya, gitu ya. kenapa dia marah. Kadang-kadang suka nggak mendengarkan kan Iya, suami-suami ya. Iya betul. Ya, ada guyon mengatakan ya. Ya, ada guyon mengatakan istri itu adalah pemancar radio. Radio pemancar. Radio rusak tepat. Radio rusak. Suaminya radio rusak atau radionya sengaja dialihkan frekuensinya. Ngomong-ngomong atasnya nggak tangkap frekuensinya kok. Banyak suami seperti itu. Bisa dua sebab ya, karena memang suaminya kurang baik atau bisa saja istrinya yang siarannya terlalu lancar. Ya. Perlu apa? Perlu komunikasi. Ya perlu komunikasi. Bahasa yang Fumus memakai, siarannya terlalu lancar. Lembut sekali ya. Tidak melukai hati wanita. Enggak, kesenggol saya. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara yang baik dan sopan bagi anak-anak yang ingin meminta orang tua mereka tidak berdebat di depan mereka? Ini sepertinya pertanyaan anak-anak nih. Iya. Tapi mungkin diwakilkan oleh istrinya yang menanyakan nih. Ya, ini pertanyaan anak-anak ya. Ya, saya bantu dari sinilah ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jika ingin berdebat, bertengkar, beda pendapat atau apapun namanya, jangan lakukan di depan anak-anak. Saya sudah bantu ya. Nah, kalau anak-anak ingin beritahu, ya biasanya dalam keluarga itu antara ayah dan ibu pasti ada satu pihak yang lebih dekat, approachable. Ya, kadang-kadang ada dua-duanya approachable. Ya, pasti ada satu pihak. Nah, kalau anak mau bicarakan kepada pihak yang lebih approachable. Bisa saja mamanya, bisa saja papanya. Ya, beritahu. Karena apa? Karena
Banyak orang melakukan sesuatu kesalahan bukan karena sengaja, tapi karena tidak diberitahu. Ya, kalau sudah tahu, diberitahu, sudah salah, diberitahu, dan tidak mau berubah, itu namanya bebal. Ya, tapi kalau melakukan kesalahan karena tidak tahu, itu bukan bebal, tapi itu tidak tahu, harus diberitahu. Ya, jadi anak juga punya cara yang baik lah. Ya, yang paling tidak efektif adalah ketika orang tua bertengkar, kita ikut bertengkar, kita teriak di dalam. Itu pasti kamu dimarah karena kamu paling kecil. Ya, habis dimarah dia sakit hati. Ya, sakit hati, udah saya nggak mau peduli lagi sama orang tua. Itu tidak baik. Ya. Pertanyaan lanjutnya, ada yang nanya resep. Resep bikin chicken rice. Tunjukkan langsung nih. Muse, apa resep supaya bisa makin hari makin mencintai pasangan? Nah, saya juga mau tahu nih. Apa resepnya ya? Setiap keluarga itu memiliki satu tabungan yang disebut dengan tabungan cinta. Kita punya satu tabungan yang disebut tabungan cinta. Dari tabungan itulah kita menarik cinta di dalam kehidupan. Nah, kalau tabungan itu kosong, keluarga itu gersang, tidak bahagia. Jadi kenapa banyak suami tidak mau pulang? Karena tabungan cintanya sudah kosong. Pulang rumah itu seperti tanah yang tandus. Tapi kalau tabungannya itu penuh, melimpah, maka orang akan ingin pulang, cepat-cepat pulang karena di sana ada sukacita. Jadi pertanyaan dari, ya saya tidak tahu ini bapak atau ibu atau suami istri, bagaimana resepnya supaya tabungan cinta kita itu semakin penuh, setiap hari diisi. Nah, saya tanya balik, menurut Pak Stephen dan Bu Fani, apa yang membuat tabungan cinta kita itu bertambah? Oh, jawab. Saya rasa waktu kita ada kesempatan berbuat sesuatu, tabungannya berbuat baik pada istri kita ya, melakukan hal-hal yang membuat istri kita benar-benar dihargai dan direspek, itu sedapat mungkin kita lakukan sesering mungkin. Karena menurut saya itu tabungan emosi yang nanti akan dipakai waktu mereka kesel sama kita, benci, bahkan susah memaafkan kita dengan mengingat tabungan yang kita pernah store sebelumnya. Betul. Dan apa perbuatan baik ya, bukan sekedar kata-kata menurut saya. Perbuatan baik, perbuatan heroik dari seorang suami yang begitu berkorban buat keluarganya, mereka akan ingat. Istri-istri itu orang pengingat yang luar biasa ya. Betul. Ya, oke. Ya, jawaban yang sangat bagus ya. Perbuatan baik, apresiasi ya, pemberian ya. Tidak hanya materi tapi pemberian emosi, perhatian ya. Kalau menurut Bu Fani Susah pertanyaan. apa yang membuat tabungan cinta kita itu meningkat di dalam keluarga? Ya, sebenarnya pengalaman-pengalaman bersama yang kita hadapi, terutama pada saat kita mengalami masalah, itu buat saya memperkuat pernikahan kami. Nah, karena saya melihat di situ kita hanya datang kepada Tuhan dan di situ kita dapat jawabannya dari Tuhan. Juga pada saat kita misalnya bukan hanya masalah besar ya, tapi masalah konflik atau apa dalam keluarga gitu. Itu yang membuat tabungan cinta itu ya. Tadi saya sih ada beberapa ini ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan apresiasi suami istri itu menambah tabungan cinta. Yang kedua adalah kehadiran. Kehadiran itu ketika istri sedang susah, suami sedang susah, kita hadir di samping, itu menambah tabungan cinta, perhatian yang nyata. Yang ketiga ya saya percaya itu adalah berkat Tuhan. Kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, berdoa, ya saling mengasihi. Jadi tindakan-tindakan seperti itu ya menambah tabungan cinta di dalam kehidupan kita. Lalu yang menggerogoti tabungan kita itu adalah menyalahkan, ya tindakan-tindakan pengkhianatan itu langsung kuras habis itu cintanya itu ya. Jadi kita hindari seperti itu.
Nah, ini resepnya, saudari. Kita nabung banyak-banyak, tapi kalau begitu kita mengkhianati, kurasnya lebih Iya, banyak langsung defisit. Ya, langsung defisit, tidak percaya lagi. Untuk mengisi kembali harus tambal kebocorannya. Nah, itu tambalnya itu susah. Ya, kepercayaan itu mahal. Jadi jangan dipakai untuk hal-hal yang remeh-temeh. Ya, kepercayaan itu mahal. Ya. Ada tambahan sedikit Ya. dari pengalaman saya, itu waktu kita bertengkar, tetapi waktu begitu suasana damai, coba menjelaskan kenapa why-nya. Karena banyak suami-suami yang lupa menjelaskan gitu ya kepada istrinya, cuma tahu kenapa sifatnya aneh seperti itu, tidak menjelaskan. Nah itu kelihatannya sangat membantu banget ya, menurut saya, untuk mereka mengerti kenapa bertindak seperti itu, ya kan? Untuk next time dimengerti, kira-kira begitu ya. Betul. Penjelasan alasan di balik itu, satu poin lagi adalah pengampunan. Mengampuni ya. Itu sangat berat. Ya, pengampunan yang bukan di mulut tapi sungguh-sungguh. Ya, saya kira suami istri tahu lah ya, mengampuni saya atau tidak kan. Kita hidup bersama ya, dia gerak sedikit kita udah tahu ini apa artinya ya. Ya. Pengampunan ya. Pertanyaan lanjutnya, apakah ada ciri-ciri pernikahan Kristen yang sehat? Apakah lebih baik diam untuk menghindari perbedaan pendapat? Apa yang harus dilakukan bila tidak menemukan jalan keluar? Ya, ciri-ciri pernikahan Kristen yang sehat ya adalah saling mengasihi, saling menghormati seperti relasi Kristus dengan gerejanya. Ya, itu harus terus ditambahkan. Ya. Kemudian ini saya tidak tahu ibu atau bapak bertanya, kalau menghindari perbedaan pendapat, apakah diam saja? Ya, ini mungkin tipe orang withdrawal ya. Ya udahlah, daripada bertengkar saya diam saja, saya menahan saja ya. Nah, saya bilang kadang diam itu ada manfaatnya. Kembali, ada hal-hal yang tidak layak diperdebatkan. Udah diam aja. Istilahnya yang waras ngalah. Ya. Nanti siang mau makan apa? Saya mau kue tiaw goreng, dia mau mie goreng. Bertengkar akhirnya suami istri habisin untuk mie goreng dan kue tiaw goreng. Abang tuh habis. Itu pertengkaran yang tidak layak. Tapi kalau hal penting harus kita bicarakan. Tidak boleh diam. Karena kalau diam kita rugi sendiri. Karena kalau diam, masalah penting didiamin, masalah tidak akan selesai sendiri. Masalah harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan dia akan beranak pinak. Nah, ini yang bahaya. Masalah itu seperti kanker. Kalau tidak diselesaikan dia akan beranak pinak dan akan menimbulkan masalah lain. Jadi kalau penting tidak boleh diam. Harus berani bicara, harus belajar. Ya, ajak bicara. Ngeteh yuk. Ngeteh dulu yuk. Nge-wine yuk, nge-kopi yuk. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi agak menyedihkan ya. Ketika ada perbedaan pendapat, suami yang selalu berkata kasar, sedangkan saya sedang hamil hampir 3 bulan. Bagaimana saya harus menghadapi suami yang seperti ini? Ini cerita kata hati istri juga ya. Iya, cukup prihatin ya, kita prihatin mendengar mendengar pertanyaan dari ibu ini ya. Nah, sebenarnya kita juga perlu cari tahu kenapa suami berkata kasar. Ya, kemungkinan besar adalah pelampiasan. Ya, saya katakan di balik itu ada sesuatu. Karena pada dasarnya semua orang menikah tujuan dan harapannya bahagia. Kecuali dipaksa menikah. Jadi kalau sekarang sudah tidak ada cerita lagi siapa itu yang Datuk Meringgi itu ya. Siti Nurbaya. Nah, Siti Nurbaya enggak, hampir tidak ada lagi. Nah, suami istri semuanya datang, ya dalam pengalaman saya sebagai pendeta semuanya senang. Ya, tetapi ketika dalam perjalanan, kenapa tiba-tiba seperti kerikil yang tidak bisa diselesaikan? Ya kembali saya katakan masalahnya, ya mungkin dia kurang bersandar kepada Tuhan, mungkin mereka itu kurang komunikasi, dan mungkin ada satu hal yang saya lihat secara rohani, di dalam kehidupan keluarga itu ada dosa. Sehingga Tuhan sengaja kirimkan satu kerikil yang besar dan terus dihadapin. Dan kalau keluarga seperti itu, dia harus kembali kepada Tuhan dan mencari.
Tuhan, kenapa keluarga saya mengalami masalah ini terus? Kenapa suami saya tiba-tiba bisa berubah menjadi kasar? Ya bisa saja di dalam kehidupan kami ada dosa yang kami sembunyikan, yang Tuhan ingin tuntun kami kepada itu. Jadi banyak kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama ya mungkin karena pelampiasan, dia di kerja itu stres. Kemungkinan kedua adalah dia melawan karena memang kamu memperlakukan dia tidak benar. Ya, kemungkinan ketiga ya ada dosa di dalamnya. Ya, seperti itu. Perlu diajak bicara ya seperti itu. Tentu ketika dalam keadaan kondusif. Ya, ketika keadaan kondusif, makanya saya selalu menekankan suami istri kalau sudah menikah harus berdoa bersama. Ketika berdoa bersama pada waktu itulah, kalau ada masalah bawa kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan menolong. Terima kasih Pemusi. Ya. Sungguh sangat menguatkan ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan Pemusi. Ya. Tapi saya ingin mengajak para pasutri untuk menaikkan satu pujian. Kita ingin bersyukur kepada Tuhan melalui satu pujian Bless the Lord, 10,000 Reasons. Karena seperti yang tadi Pemusi sampaikan, kalau kita sudah menjadi pasangan dan kita punya Tuhan di antara kita tidak perlu khawatir ya. Seberapapun masalah yang kita hadapi, Tuhan kita lebih besar daripada masalah itu. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama ya, Bless the Lord. Kita juga akan memberikan persembahan untuk Pasutri. Mohon nanti di akhir digitnya itu ditambah dengan 6. Ganti dengan 6. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000
Tuhan, sungguh kami ucap syukur karena pasangan yang Tuhan berikan buat kami. Kami yakin Tuhan, apa yang telah dipersatukan Tuhan, itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Walaupun mungkin ada suka duka yang kami lewati, tapi kami melihat tangan Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan kami. Dengan itu Tuhan, kami selalu akan berharap, selalu akan berlutut dan berdoa dan menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk persembahan yang telah terkumpul malam ini. Kiranya Tuhan yang boleh memakainya untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Dan kiranya kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk waktu selanjutnya ke dalam tangan Bapa. Mohon kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan ya. Nah ini kita masuk ke topik yang agak menarik. Ya. Mengenai kehidupan seks. Menarik ya. Yang biasa dibicarakan dengan apa? Kadang-kadang kita malu kan ya, Pumusu ya, mau Ya. bicarainnya ya. Ya. Nah, ini untung ada yang nanya nih Pumusu. Kadang banyak yang ini ya menganggap bahwa membicarakan masalah seksual atau hal-hal itu menjadi tabu di gereja. Padahal ini momen yang baik untuk belajar gitu ya, Ya. dari sisi di gerejanya ya, Bung. Ya, betul, secara benar ya. Pertanyaan pertama, bagaimana memberi nasihat kepada teman yang suaminya menolak berhubungan suami istri karena takut punya anak? Terima kasih. Iya. Suami menolak berhubungan suami istri karena takut punya anak. Sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Sekarang sudah banyak alat kontrasepsi, ya, tinggal dipelajari itu sudah selesai. Tapi sebenarnya di balik dari pertanyaan ini jawaban suami pasti ada masalah yang lebih esensial. Apa itu? Nah itu saya nggak tahu ya. Nah, tapi saya bisa banyak faktor ya. Faktor pertama mungkin relasi suami dan istri memang sudah tidak punya cinta lagi. Sehingga tidak ingin lagi berhubungan. Atau mungkin penyakit, kekecewaan, atau stres, dan sebagainya. Sehingga perlu dicari, perlu dibicarakan. Kalau tidak selesai harus cari konselor pernikahan seperti itu. Ya. Jadi kalau alasan takut punya anak lagi, ya itu terlalu klasik lah ya. Kalau kita hidup di zaman batu dulu mungkin ya kita belum punya pengalaman, punya pengetahuan. Sekarang pengetahuan tentang alat kontrasepsi di mana-mana bisa dapatkan. Ya, jadi itu bukan alasan. Cari alasan di balik itu apa. Ya. Ya. Thank you, Pumusu. Ini pertanyaannya bagus nih menurut saya nih ya. Apa yang bisa dua pertanyaannya saya jadikan satu Ya. ya, kurang lebih ya. Ya. Karena berkaitan nih. Bagaimana mencari jalan keluar kalau istri sudah tidak mau melayani hubungan suami istri lagi ya dengan alasan sudah menopause dan tidak bergairah lagi, capek, sudah nggak ada spark dan Ya. lain-lain ya. Nah, dan pertanyaan berikutnya yang terkait adalah ini kenapa nih? Apa yang bisa dimengerti dalam kenyataan kehidupan seks suami istri masa menopause sekitar wanita 50 sampai 55 ya. Ya. Sedangkan kemampuan kehidupan seks laki-laki itu bahkan lebih dari 70 tahun. Ini kan dilematik. Ya. Purpose-nya itu apa nih kira-kira Tuhan Ya. untuk ini? Ya, pertanyaan yang real ya. Ya, bersyukur dan berterima kasih dalam budaya Timur kita berani ajukan pertanyaan seperti ini ya. Ya, ada sebuah buku berjudul Sex Begins in the Kitchen. Ya. Jadi bukan artinya hubungan seks di kitchen ya. Nah, inti dari buku ini mengatakan bahwa seks yang benar tidak hanya melulu urusan fisik dan nafsu, tapi seks adalah puncak dari ekspresi keintiman dan cinta kasih tanpa batas. Jadi, apa beda seks manusia yang normal, suami dan istri, dengan seks binatang? Seks binatang itu cuma fisik. Setelah itu selesai. Tapi seks dari suami dan istri itu adalah ekspresi keintiman dan cinta kasih. Oleh sebab itu, seks memiliki dua elemen yang penting.
Yang pertama adalah keintiman, itu yang paling penting. Kalau hubungan seks tanpa intim, intim itu artinya kesehatian, kesatuan, perpaduan antara suami dan istri. Ya, jadi ada persatuan head to head, persatuan antar apa? Persatuan antar informasi, persatuan heart to heart, jadi persatuan antara hati jiwa. Nah, kalau seks itu adalah head, heart, dan tubuh, body, seluruhnya dipersatukan. Nah, itu konsep seksualitas menurut kekristenan. Nah, baru ada kenikmatan, ya hubungan seks kenikmatan. Yang bertahan itu adalah keintiman. Kenikmatan cuma sesaat berlalu. Kalau orang hubungan seks cuma cari kenikmatan fisik, nah maaf saya katakan itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Seks adalah inti daripada keintiman. Nah, bagaimana kalau suami dan istri? Ya, di sini ceritanya menopause ya, umur 50, 55, suami sudah tidak bergairah lagi, capek dan tidak mau hubungan seks lagi, bagaimana? Nah, sebenarnya Alkitab dalam cerita pernikahan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 itu menceritakan berbagai macam keintiman. Keintiman pertama adalah keintiman ilahi ketika Allah hadir di dalam Adam dan Hawa. Kehidupan Adam dan Hawa. Jadi mereka tidak bisa hubungan seks secara fisik, tapi mereka bersatu di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Allah. Itu juga intim, keintiman. Keintiman kedua adalah Adam ketika melihat Hawa, dia senang, dia berbahagia. Itu adalah keintiman emosional, ya, cinta sejati. Yang ketiga adalah Adam meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu adalah keintiman sosial. Dia tinggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu. Yang keempat, mereka kedua telanjang tapi tidak merasa malu. Keintiman secara fisik tanpa busana yang menghalangi. Baru mereka bersatu dan menjadi satu daging. Dan itu adalah keintiman seksualitas. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, intinya seks itu adalah sebuah bentuk keintiman jika sudah tua. Dan maaf, alat kelamin sudah tidak berfungsi. Maka suami istri masih bisa melakukan, mempraktekkan keintiman dalam bentuk yang lain. Keintiman ilahi, keintiman sosial, keintiman fisik dan sebagainya. Keintiman dari emosional dan sebagainya. Jadi tidak melulu, wah kalau kita tidak berhubungan seks, kita sudah tidak saling menyayangi lagi. Itu cuma salah satu ekspresi keintiman. Jadi Tuhan mengatakan di dalam pernikahan, ada banyak sekali ekspresi keintiman. Keintiman ilahi, keintiman emosional, keintiman fisik, keintiman sosial. Nah, baru keintiman alat kelamin. Nah, jadi seks itu jangan hanya dipikirkan hubungan alat kelamin saja. Tapi semua itu adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak boleh dipisahkan. Cuma ya kadang-kadang ya orang itu cuma ambil yang terakhir saja. Seks itu apa? Hubungan kelamin. Salah ya. Jadi saya ulangi, seks itu punya dua aspek yang besar. Keintiman ini bertahan. Kenikmatan itu temporal. Ya. Jadi kalau orang cuma cari kenikmatan, salah. Harus cari keintiman. Keintiman itu tidak hanya bisa didapat dengan hubungan kelamin, tapi didapat dengan apa? Sosial, jiwa, dengan ilahi dan sebagainya. Jadi tetap istri menopause tetap bisa mesra-mesraan dan intim dengan suaminya meskipun maaf alat kelaminnya sudah tidak berfungsi. Wah, suatu pencerahan yang baru, Musa nih. Memandang sudut dari bukan saya seksual secara fisik ya. Ya, betul. Nah, kadang-kadang saya juga berpikir ini pertanyaan bagus menurut saya dikatakan bahwa perempuan setelah menopause katanya lebih ini ya, lebih enggan untuk melakukan seksual, tapi suami bisa sampai 70 tahun. Kenapa ada ketimpangan seperti itu ya? Nah ini menjauh sekali ya, seksual bukan semata-mata untuk itu saja ya, untuk secara fisik ya. Tetapi untuk saatnya memikirkan keintiman yang lainnya. Emosional ya. Keintiman bersama Allah ya. Saya lanjutnya ya, Bu Musa. Kenapa istri kurang menyukai hubungan intim? Padahal hubungan tersebut diciptakan Tuhan untuk mendekatkan emosional pasutri. Iya. Ya ini satu pihak betul ya.
Nah, itu diciptakan oleh Tuhan untuk mendekatkan secara emosional dan juga keintiman seperti itu ya. Nah, saya kira seperti jawaban di atas, kita perlu mencari alasan. Kalau tadi suami nggak mau, sekarang istri nggak mau ya. Nah, pasti ada alasan di balik itu ya. Ya, bisa saja fisik. Fisik dalam pengertian, ya maaf, ada rasa sakit, ketidakmampuan seksual dan sebagainya. Kalau masalah fisik, cari dokter. Atau masalah psikologis, pernah disakiti, pernah mengalami kekerasan seksual, trauma, atau kesalahan pendidikan. Ya karena di budaya-budaya tertentu masih menganggap seks itu kotor, tabu, dan tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen dan sebagainya. Ada pengajaran seperti itu. Kalau begitu ya perlu cari konselor. Ya. Jadi kalau psikis bermasalah cari konselor. Kalau fisik bermasalah cari dokter. Dokter bisa sembuhkan. Ya. Jadi kenapa? Tanya istri itu kenapa? Ya. Kalau dia pasti akan jawab kenapa. Ya. Thank you. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup orang-orang mungkin tabu menanyakan, tetapi ini ditanyakan, bagus nih maksud saya untuk kita lebih terbuka ya. Ya. Apakah orang Kristen boleh memakai banyak variasi gaya-gaya duniawi? Nah, yang nanya ini sebenarnya agak terlambat ya. Pengurus-pengurus Pak Sutri yang sudah melakukan gaya-gaya variasi merasa bersalah nih. Menggunakan gaya-gaya duniawi dalam berhubungan badan, Muse, apakah tabu atau diizinkan? Iya. Apakah boleh memakai variasi gaya-gaya duniawi ya? Ya, pertanyaan yang menarik ya. Nah, yang dimaksud apa itu gaya duniawi? Kalau ada duniawi, ada gaya surgawi ya. Orang Kristen harus punya gaya surgawi. Ya, gaya surgawi harus tanya Pak Jo dan Bu Wiwi ya. Apa betul ada perbedaan seperti itu ya? Nah, saya kira Alkitab tidak memberikan pengajaran sampai seperti itu. Tapi bagi saya tetap kembali kepada prinsip. Prinsipnya adalah untuk apa kita melakukan seks dan apa tujuan Tuhan ya menciptakan seks untuk manusia. Tujuannya ada 3. Yang pertama adalah procreation, untuk keturunan, menciptakan keturunan. Yang kedua adalah keintiman, ya. Yang ketiga adalah kenikmatan. Ya. Jadi pertanyaannya untuk procreation, kemudian keintiman dan kenikmatan, apakah perlu yang memakai gaya-gaya duniawi seperti itu tadi? Apa perlu? Ya, jadi saya sih nggak tahu apa artinya itu ya. Tapi yang jelas ya, saya menjawab pengajaran Alkitab yang pertama, seks itu sakral. Jadi harus dilakukan dalam koridor kesucian. Artinya harus suami dan istri yang sah. Kalau tidak sah, itu bukan suci. Yang kedua, seks itu berkat Allah. Jadi harus dilakukan untuk menjadi berkat bagi suami dan istri. Jadi kalau suami menikmati istri menderita, itu bukan berkat Tuhan. Suami dan istri harus saling menikmati. Yang ketiga harus dilakukan oleh suami dan istri yang sah. Selain itu tidak boleh. Nah, saya kira saya kasih guideline seperti itu ya. Saya juga nggak ngerti apa itu variasi gaya duniawi. Saya coba jelaskan Ya. orang duniawi. Iya, oke. Mungkin yang dimaksud adalah gini, kalau menggunakan gaya-gaya yang tidak monoton. Untuk orang-orang tertentu, saya pernah diskus dengan beberapa wanita-wanita gereja. Ya. Mereka menganggap bahwa tabu. Mereka menggunakan gaya-gaya yang monoton gitu kan. Sedangkan suami-suami yang lebih terbuka, mereka menganggap bahwa itu perlu ada variasi, tetapi yang tidak keterlaluan ya. Tetapi dengan gaya-gaya yang maksudnya duniawi itu seperti itu. Ada variasi gitu ya. Variasi ya. Ya. Oke. Ya, saya kasih guideline ya. Yang pertama, sejauh tidak melanggar moral. Ya, melanggar moral. Ya, misalnya gaya variasi, ya, gaya duniawi misalnya. Dipertontonkan kepada orang itu tentu tidak boleh ya. Jadi ada nilai moralnya, tidak melanggar moral. Kemudian yang kedua yang lebih penting adalah harus persetujuan antara suami dan istri, harus disepakati. Kalau istri merasa tidak nyaman ya tidak boleh, karena itu namanya pemaksaan kehendak.
ya melanggar sila keberapa dari Pancasila, sila keempat. Ya tidak boleh ya. Atau ada istri yang ya tidak melulu suami yang aktif ya, istri yang lebih kreatif misalnya ya. Ya dua-duanya harus merasa nyaman. Karena tadi prinsipnya seks itu berkat yang harus dinikmati. Kalau ada yang merasa tidak menikmati itu sudah bukan berkat. Jadi harus ada persetujuan gitu. Jadi nilai moral ya kalau melakukan sesuatu yang ya harus misalnya ya ada orang kelainan seks, sebelum hubungan seks dia harus menyiksa istrinya dulu ya, mengikat istrinya dan sebagainya. Saya kira itu tidak Kristiani. Nah, itu tidak boleh. Mungkin itu maksudnya ya. Ya, istrinya digantung dulu gitu ya. Atau hubungan seks sambil nyetir mobil. Itu lebih cepat sampai ke. Ya, jadi nilai moral, tata krama. Saya aja nggak kebayang loh. Ya. Hubungan saya sambil menyetir mobil, saya bisa kepikir kenapa. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan kehidupan seks saya yang sedikit sekali ya. Udah ada masih lagi ya. Ya, ada satu lagi. Ini juga seruan hati ya. Seruan hati dari istri ya. Silakan. Kenapa suami begitu egois kalau berhubungan selalu mau buru-buru dan selesai cepat tanpa memikirkan perasaan istri? Iya. Tes. Ya. Ya, atas nama suami kita meminta maaf ya. Ada suami seperti itu. Sebenarnya tanpa bermaksud menghakimi, itu bukan suami yang baik. Suami yang baik adalah memperhatikan istrinya, kebutuhan istrinya. Seks itu adalah satu kerjasama, ya, kolaborasi. Kalau cuma satu pihak menikmati, itu bukan kolaborasi, itu namanya penjajahan. Ya, jadi dua-duanya harus saling memperhatikan. Nah, karena saya ditanya kenapa, ya, cuma dua ada kemungkinan. Yang pertama dia tidak tahu, karena dia tidak tahu harus diberitahu. Siapa yang paling cocok diberitahu? Ya istri. Masa suruh pendeta sini kamu? Kamu kalau hubungan seks jangan cepat-cepat ya. Merah mukanya gitu. Loh kok pendeta tahu? Ya tahu lah. Punya CCTV. Lebih parah lagi kan. Atau suruh polisi yang beritahu kan. Masa lapor polisi karena dia hubungan seks terlalu cepat enggak kan? Ya ibu yang beritahu ya. Atau kedua dia melakukan dengan sengaja. Bisa saja. Kalau dia sengaja perlu cari tahu kenapa. Mungkin masalah psikis atau bisa saja balas dendam. Ya, oleh sebab itu perlu diskusi. Suami istri itu perlu diskusi. Cuma dua saja. Tahu atau tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu diberitahu. Ya, mungkin ya secara fisik ya dia tidak dapat menahan dan sebagainya. Ya, kalau itu masalah itu ya perlu cari dokter, pengobatan dan sebagainya. Tapi kalau dia sengaja melakukan, ya ini masalah yang lebih berat. Itu perlu disembuhkan. Ya. Poinnya dari tadi diskusi. Ya, Suami dan komunikasi. istri, ya komunikasi sebenarnya. Masalah banyak selesai kalau suami dan istri mau saling ngobrol. Ya. Tapi masalahnya, Ya. itu mereka agak tabu orang-orang gereja. Ya, betul. Gitu ya, Ya. merasa tabu membicarakan seksual gitu. Ya. Padahal sama suami istri itu wajar sekali ya, ya. harus malah ya, gitu ya. Ya. Alkitab sendiri tulis kok, masa enggak boleh? Baca Alkitab kan ada cerita tentang seks dan sebagainya. Tapi seks yang baik, ya. Jadi itu bukan tabu, boleh dibicarakan, boleh ditanya. Ya. Pertanyaan seputar seksual sudah berakhir ya. Nah, ini ada pertanyaan lain yang kita serius lagi nih ya. Seorang suami Kristen berselingkuh dengan wanita lain sampai punya anak. Bagaimana si istri Kristiani ini harus bersikap? Ya, saya juga merasa turut prihatin atas kondisi seperti ini untuk keluarga ibu ya. Saya tahu ini jelas bukan kehendak Tuhan ada perselingkuhan apalagi sampai punya anak ya. Kita turut bersimpati kiranya Tuhan menolong ya keluarga ini. Nah, sebagai hamba Tuhan
Kalau ditanya seperti ini, tentu saya selalu berkata dan berharap keluarga itu tetap dapat dipertahankan. Dalam khotbah-khotbah saya dalam kebaktian pernikahan, saya selalu mengatakan, pernikahan itu adalah sebuah taman yang diberikan Allah kepada engkau suami dan istri. Harus dijaga, dipelihara dengan cinta, dengan saling memperhatikan, dengan saling menghormati. Nah, ada kalanya taman ini bisa rusak. Kalau rusak, kembalikan kepada Tuhan dalam doa, dalam lutut bersama, Tuhan akan sembuhkan. Nah, keluarga ini bukan rusak, taman itu sudah hancur berantakan. Tapi, jangan menyerah, karena yang memberi taman ini Tuhan. Asal suami dan istri mau kembali kepada Tuhan dalam lutut berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa ciptakan ulang tamannya jadi indah kembali. Ya mungkin sang suami yang tidak setia, yang selingkuh ini sedang mengikuti acara ini. Nah, sebagai hamba Tuhan saya katakan segeralah bertobat. Segeralah bertobat. Ya mungkin Anda mencari bahagia dan kelepasan melalui selingkuhan. Tapi yakinlah, tidak mungkin orang bisa mendapat bahagia dengan selingkuh. Justru dia akan semakin terjerumus dalam dosa dan penyesalan melalui selingkuh. Ibarat orang merasa badannya sumpek panas, mau cari suasana sejuk. Tidak mungkin dia dapatkan suasana sejuk dengan berjemur di bawah terik matahari siang, bolong jam 12. Semakin dia jemur, semakin dia tersiksa. Seperti itulah orang mencari kedamaian, kelepasan melalui berselingkuh. Sama seperti orang mencari kesejukan dengan berjemur jam 12 di tengah siang hari di siang bolong di bawah terik matahari. Dia harus masuk ke ruang ber-AC dan istirahat di sana. Kembalilah kepada keluargamu, karena di sana ada berkat Tuhan. Selingkuhan tidak ada berkat Tuhan, karena itu dilarang oleh Tuhan. Ya. Bagaimana kalau istrinya mungkin sikapnya apakah tetap harus menerima? Iya. Tetap harus menerima suami ini ya Pak? Iya, memang tidak gampang ya, tidak gampang. Tapi saya mendapat banyak kesaksian justru ketika istri menunjukkan cintanya yang sungguh-sungguh meskipun dia tahu suaminya melakukan kesalahan. Nah, itu justru memenangkan kembali suaminya. Ya. Memang tidak gampang ya, tapi datang kepada Tuhan, Tuhan akan kuatkan. Ya, seperti kata Alkitab, Israel itu berselingkuh. Tapi kasih Tuhan itu tiada batas. Tuhan merangkul kembali dan memberkati. Nah, Tuhan kita itu punya kasih dan kuasa seperti itu. Kalau istri merasa tidak mampu, memang tidak mampu. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan tolong. Dan jangan lupa juga cari komunitas pendukung. Ya, itulah perlu bergereja, kelompok kecil berdoa. Nah, dengan komunitas pendukung tidak hadapi beban sendiri, bisa hadapi bersama-sama. Gitu. Ya. Terima kasih, Bu Muse. Sangat menguatkan ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi, Muse, bagaimana dengan mertua yang terlalu ikut campur dengan pernikahan anaknya, serta anaknya juga sebagai suami terlalu mengikuti semua perkataan orang tuanya? Iya. Ya, sebagai keluarga kita sangat mengapresiasi kehadiran mertua ya di dalam keluarga kita. Namun orang tua atau mertua juga perlu menghargai anaknya yang sudah berkeluarga ya. Nah, dalam salah satu sesi pembinaan pranikah dengan calon mertua, sekarang ada satu sesi yang biasa saya bawa, saya sampaikan kalimat ini. Kado terbaik yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak yang menikah adalah melepaskan mereka untuk sepenuhnya bersatu dengan pasangannya, sehingga mereka dapat hidup mandiri. Kado terbaik yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak yang mau menikah adalah melepaskan, supaya dia bersatu dengan istri atau suaminya, dan dia bisa hidup mandiri. Nah, bisa saja keluarga-keluarga dengan latar belakang seperti ini adalah seperti yang saya ceritakan di atas. Bapak dan ibu menghasilkan terlalu banyak energi kepada anak. Anak itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi berhala di dalam keluarga. Sehingga ketika anaknya menikah, dia cemburu. Wah, anak saya itu milik orang lain lagi. Nah, ini juga tidak sehat seperti itu. Jadi
di satu pihak kita sebagai anak, ya kita mengapresiasi kehadiran orang tua. Nah, kalau di dalam budaya timur, ya biasanya menantu lebih banyak mengalah ya. Budaya barat sih ya ngomong langsung ya. Budaya barat kan kalau orang mertua mau ke rumah harus janjian dulu ya. Sudah di depan rumah, loh kok nggak ada janji ya. Sorry ya hari ini. Tapi kita orang timur enggak ya. Kita lebih banyak mengalah, tapi itu indahnya budaya timur. Tapi kalau mengalah terus juga bisa bikin trauma dan sakit hati. Ya kembali kuncinya adalah coba bicarakan ya bicarakan, dan tentu dengan berdoa Tuhan akan buka jalan. Ya, bicarakan ya. Thank you. Ini ada pertanyaan tentang seputar pandemi ya. Ya. Apa yang harus dilakukan istri bila sejak pandemi suami tidak mau beribadah online? Setelah dibuka offline pun juga tidak ada niat ke gereja. Jadi boro-boro dengan mesbah keluarga. Ya, setelah pandemi ya, tidak mau beribadah, online nggak mau, ya onsite juga nggak mau. Jadi boro-boro mesbah keluarga ya. Kembali kita harus tanya kenapa tidak mau. Saya kira-kira bisa dapat jawaban sih. Kenapa kamu nggak mau ibadah? Yang pertama bosan, tidak menarik, malas, sibuk. Seperti itu kan. Nah bagi saya semua itu hanya alasan dan fenomena. Di balik daripada itu adalah kondisi imannya yang sudah lemah. Sudah tidak ada kerinduan lagi bertemu dengan Allah. Karena itu suami seperti itu harus banyak-banyak didukung dengan doa. Roh Kudus bisa menjamah hatinya dan menggerakkan dia. Yang kedua, apa yang dapat dilakukan istri? Berikan teladan. Jangan ikut-ikutan malas. Berikan teladan. Oke, suami tidak mau, sudah diajak nggak mau. Saya tetap berpakaian sopan, duduk ibadah, tidak mau. Ya. Yang ketiga, nah kalau mesbah keluarga cuma berdua memang susah ya, tapi bisa ada jalan keluar lain misalnya. Ajak keluarga lain, adakan mesbah keluarga di rumah kita. Atau ajak anggota keluarga lain, anak-anak dan sebagainya. Ya. Jadi beberapa jalan seperti ini. Ya. Thank you. Nih, pertanyaan lanjut. Ada pelajaran parenting untuk para orang tua mendidik anak secara alkitabiah. Bagaimana dengan para opa dan oma? Perlu pendidikan itu juga kah? Iya. Ini kembali meminjam mulutnya Musa untuk memberikan peringatan kepada opa dan oma. Iya, memang seharusnya ya. Nanti ada pelajaran namanya grand parenting ya. Jadi bukan hanya parenting ya, grand parenting. Biasanya opa dan oma itu kalau dapat cucu itu senangnya minta ampun ya. Nah, senangnya minta ampun. Papa mama itu pusingnya, sibuknya minta ampun, opa oma itu senangnya minta ampun. Sehingga ya kita tahu opa oma ketika mendidik cucu ya pasti beda dengan mendidik anak. Mendidik anak keras banget, mendidik cucu itu waduh apa aja boleh cinta ya. Jadi banyak kesempatan cucu itu dirusak dalam tanda kutip ya oleh opa oma. Bahasa Mandarinnya itu chonghuai ya. Chonghuai itu artinya disayang sampai rusak ya, apa-apa boleh ya. Anak itu pinter kan, tanya papa mama nggak kasih, tanya opa oma tanya kolonel nggak dikasih, ada jenderal di atas opa mama udahlah kasih lah gitu ya. Nah dapat gitu ya. Nah ini memberikan sinyal kepada opa oma ya yang ada di dalam ruang ini ya. Nah hargai keluarga anak kita ya, kalau mereka sudah punya keputusan, punya kebiasaan, ya lebih baik ya meskipun dia anak kita, ya seperti saya katakan tadi dia sudah bentuk keluarga sendiri, ya bukan izin lah tapi beritahu, ya lebih baik. Ini ada pertanyaan lagi, Ya. Harus bersikap bagaimana untuk bisa membawa suami yang belum percaya Tuhan untuk bisa menjadi percaya pada Tuhan? Ya. Ini adalah sebuah kerinduan yang besar ya dari seorang istri, suami belum percaya ya. Mama saya ketika menikah sama papa ya, papa itu waktu itu belum sungguh-sungguh percaya. Mama saya anak pendeta ya,
Saya tahu mama saya pasti cantik sehingga papa saya mau jatuh cinta kepada dia ya. Lalu dia melamar mama saya. Mama saya bilang, saya cuma punya alat satu syarat. Syaratnya apa? Kamu jadi orang Kristen. Gimana jadi orang Kristen? Kamu percaya Tuhan, kamu percaya? Percaya katanya. Bagaimana buktikannya? Baptis. Sekarang juga saya mau baptis katanya. Akhirnya papa saya baptis. Sudah baptis, nggak ada kehidupan rohani. Mama saya menikah, habis itu di rumah adakan kebaktian rumah tangga. Mama saya bilang kebaktian rumah tangga di rumah, papa keluar dari pintu belakang. Pergi ya. Akhirnya papa saya menjadi sangat saleh dan percaya Tuhan. Bagaimana caranya? Mama bilang, tiap hari dia berlutut dan berdoa untuk papa. Satu kali, mama berlutut dan berdoa dan menangis. Papa tanya, kenapa kamu menangis? Saya menangisi kamu, karena kamu membohongi saya. Dulu katanya mau jadi orang Kristen, sekarang tidak jadi orang Kristen. Kenapa kamu tidak mau kebaktian dan sebagainya? Saya percaya bukan karena karena tangisan, tapi pekerjaan dari Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus mengubah papa saya, dan sejak saat itu papa saya bertobat dan dia jadi aktif banget. Ya, jadi ini kesaksian ya. Tapi ini jangan dijadikan alasan bagi orang, oh kalau begitu saya boleh pacaran dengan orang tidak seiman. Ya, jadi saya tidak mengarah ke sana ya. Ya, jadi kalau Anda ya dalam tanda kutip terlanjur punya suami yang belum percaya, ada harapan. Dan saya katakan banyak air mata di dalamnya. Ada 4 bahasa membawa suami percaya. Bahasa pertama bahasa lutut. Berlutut berdoa bagi dia terus-menerus. Bahasa kedua adalah bahasa hati. Tunjukkan cinta kasih yang tulus supaya hatinya tergerak. Bahasa ketiga adalah bahasa tubuh. Berikan teladan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Sehingga dia melihat kamu, orang Kristen seperti ini, dia tertarik. Bahasa keempat adalah bahasa mulut. Sampaikan Injil secara verbal kepada dia. Jadi pertanyaannya bagaimana membawa suami? 4 bahasa. Lutut jalan dulu, hati, tubuh, dan mulut. Ya, jadi jangan mulai dengan mulut. Banyak orang salah ya, mulai dengan mulut. Hatinya belum siap. Ya. Lutut, Allah bekerja maka Allah akan menggerakkan hatinya. Ya. Kalau nggak salah ada ayat juga ya, Punggus, yang katanya istri dapat memenangkan. Ya, di 1 suami itu Korintus pasal 7. Ya. Jadi kalau ceritanya, kalau kamu percaya, suami kamu belum percaya, oke, nggak apa-apa. Ya, jangan ceraikan dia. Karena istri bisa memenangkan suaminya. Thank you, Punggus. Tanya lanjutnya, apakah yang harus dilakukan istri bila suami tidak mau melakukan mezbah keluarga karena merasa tidak mampu dan tidak sempat untuk persiapan? Ya. Punggus? Ini pertanyaan mirip yang di atas ya. Ya, ada banyak alasan lah ya. Tidak sempat, ya, tidak bisa persiapan, tidak mampu dan sebagainya. Tapi di balik semua itu adalah kondisi rohaninya. Memang tidak ada kerinduan seperti itu. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, berdoa dan bangkitkan keinginan rohaninya. Nah, kalau anak lapar, maka dia pasti singkirkan semua alasan untuk cari makanan. Tapi kalau anak tidak lapar, maka dia akan cari semua alasan untuk tidak makan. Demikian juga kalau rohaninya tidak ada kerinduan untuk membawa keluarganya bertemu dengan Tuhan, maka dia akan cari semua alasan untuk tidak melakukan mezbah keluarga. Ya, jadi sebenarnya ini masalah rohani, kondisi rohani. Ya, doakan dia. Nah, kalau Anda sebagai istri, ya kembali saya katakan berikan teladan. Ya, kalau suami tidak mau melakukan, jadi istri yang mengambil inisiasi. Ya. Pertanyaan terakhir nih, Bung Musa nih ya. Bagaimana tindakan istri melihat suami yang pindah agama karena suami kecewa dengan orang Kristen? Ya, saya juga turut prihatin dengan ibu ini ya. Ya, ini tentu sebuah kondisi yang sulit. Ya, kiranya Allah menguatkan ibu ini untuk dapat bertahan di tengah tantangan ini. Nah, kepada ibu yang bertanya ini, saya katakan, kalau suami ibu adalah termasuk umat pilihan, maka dia sedang tersesat sekarang, satu hari dia pasti akan kembali ke jalan yang benar.
Doakan terus supaya dia lebih cepat sadar dan lebih cepat kembali. Selain itu, ibu memang punya tugas yang lebih berat karena harus menunjukkan satu pola kehidupan Kristiani yang benar di hadapan suami. Nah, suami kan lihat orang Kristen yang lain. Ini orang Kristen ini tidak benar. Dia bilang, orang Kristen seperti itu. Makanya saya tidak mau jadi orang Kristen, saya pindah saja. Tapi ibu sebenarnya punya peluang yang lebih besar karena 24 jam sehari ibu bersama dengan suami. Jadi ibu punya tugas yang lebih berat untuk menunjukkan siapa orang Kristen yang sebenarnya sesuai dengan pengajaran Alkitab. Ya, jadi beritahu Kristen yang benar ini adalah saya yang sesuai firman Tuhan. Jangan ikutin yang itu. Kemudian beritahu bahwa tidak semua orang Kristen seperti itu. Ya memang benar. Ini jadi satu peringatan untuk kita bersama juga ya. Apalagi kita yang aktif di gereja. Dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam keluarga. Hati-hati karena apa yang dibuat itu disaksikan oleh semua orang. Ya, kalau kita baik, kita memuliakan Tuhan. Kalau kita tidak baik, kita gampang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita semua, saya pribadi merasa terberkati ya dengan jawaban-jawaban Fumuse yang dengan hikmat, dan saya yakin itu dengan kerendahan hati dan hikmat dari Tuhan yang diberikan pada Fumuse ya. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di rumah juga mendapatkan berkat itu. Ya. Nah, sebelum kita menutup, ada pengumuman yang akan dibawakan oleh Guru Injil Wiwi. Kami persilakan. Ya, ini bintang utamanya baru muncul. Pertama kalinya, Pasutri GKY Puri Indah mengadakan satu acara question and answer di seputar mengenai marriage and family. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Bapa, Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Allah yang sudah mempersatukan, meneguhkan, mengokohkan pasangan suami istri dan keluarga-keluarga yang sudah memberkati kita sampai detik ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan terus melanjutkan tangannya untuk memegang dan menopang kita. Biarlah kita boleh sebagai pasangan suami istri dan keluarga, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita sungguh selalu datang kepada Tuhan, membawa taman kehidupan kita, membawa pergumulan kita, membawa apapun juga yang ada di dalam kehidupan kita kepada Tuhan kita. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Fumuse. Thank you Fumuse. Ya, silakan rekan-rekan Pasutri bisa memberikan raise hand ya atas jawaban-jawaban Fumuse yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk mengurai, untuk menjelaskan segala pertanyaan-pertanyaan, pergumulan-pergumulan yang sudah diutarakan, baik di seputar keluarga, konflik-konflik yang ada di dalamnya, mengenai komunikasi, mengenai kehidupan kerohanian, maupun boleh secara terbuka persoalan-persoalan di seputar seks di dalam pernikahan. Thank you Fumuse sekali lagi ya. Sama-sama. Oke, thank you untuk semua penjelasan-penjelasan yang begitu gamblang ya. Oke, itu Ciangli sampai wow, semangat itu ya. Ya, thank you juga untuk Pak Stephen dan Bu Fani ya. Ya, yang sudah memandu dengan baik acara question and answer pada malam hari ini, dan sepertinya mereka juga mewakilin dari para suami-suami yang tadi ketika kok pertanyaannya seks kok cuma sedikit, Pak Stephen kelihatan rada kecewa begitu ya. Kenapa kok cuma sedikit begitu ya. Makanya tadi coba mengungkapkan atau mempertanyakan lebih lanjut lagi.
Jangan-jangan itu pertanyaan seks itu ada pertanyaannya dari Pak Stephen. Kesempatan begitu ya. Juga untuk Bu Fani, thank you ya. Mungkin juga tadi curhat-curhat istri, kayaknya juga mungkin Bu Fani ada di dalamnya. Kesempatan pakai Fumuse untuk ya mewakili curhatan hatinya ya. Thank you ya Bu Fani ya untuk pelayanannya dan Pak Stephen pelayanannya pada malam hari ini. Thank you. Terima kasih kepada para suami istri yang sudah mewakili, mempertanyakan apa yang menjadi pergumulan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari orang lain yang boleh diwakilkan sehingga pada malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan berkat Tuhan. Melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga Fumuse bisa boleh dipakai oleh Tuhan memberikan jawaban-jawaban atas pergumulan-pergumulan dari kita semua. Sekali lagi jawaban-jawaban yang sudah diberikan itu kiranya boleh menjadi satu solusi, satu pencerahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada malam hari ini. Lebih daripada itu, mungkin persoalan pergumulan kita tidak selesai hanya dengan kita mendengarkan, tetapi sungguh kita boleh menerapkan, melakukan, sungguh mengalami Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk seluruh petugas daripada multimedia yang sudah membantu terselenggaranya untuk acara dari ruang serbaguna di bawah di gereja sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Pada kesempatan ini kita akan mengucapkan selamat wedding anniversary. Ada 17 pasang, minta tolong untuk petugas bisa memunculkan nama-nama. Ada 17 pasang yang wedding anniversary-nya itu adalah di bulan November ya. Termasuk salah satunya adalah salah satu pengurus Pasutri Puri Indah yaitu Pak Gunawan dan Bu Melisa yang pas hari ini pas wedding anniversary ya. Berhubung ya. Wah, tepuk tangannya. Berhubung karena bertepatan dengan acara Pasutri, mereka tidak bisa merayakan wedding anniversary-nya, mengundang kita semuanya pada malam hari ini. Tetapi Pak Gun dan Bu Mel, malam hari ini tidak bisa mentraktir, mengundang kami, tidak masalah. Ada hari esok, ada hari lain. Kita menunggu dan menanti undangannya. Thank you ya. Nah, bagi selamat untuk semua pasutri-pasutri yang wedding anniversary-nya di bulan November. Kiranya Tuhan terus memandu, kiranya Allah terus menggandeng, menopang untuk melewatin dan menjalanin bahtera biduk rumah tangga sehingga bersama dengan Tuhan terus menikmati berkat-berkat di dalam rumah tangga dan Tuhan memberikan pernak-pernik di dalam pernikahan yang mendatangkan keindahan dan kebaikan buat rekan-rekan Pasutri. Buat rekan-rekan Pasutri yang namanya belum tercatat, tolong bisa chat secara pribadi kepada salah satu pengurus kami, Ibu Hana, untuk memberitahukan bulan November di tanggal berapanya, lalu alamatnya di mana. Pengurus Pasutri akan mengirimkan gift untuk yang wedding anniversary-nya di bulan November. Ya, terima kasih banyak untuk hal itu. Satu pengumuman untuk bulan Desember. Di tanggal 11 Desember akan ada acara Pasutri kembali yang biasanya diadakan pada jam 7 malam. Tetapi berhubung pada bulan Desember, gereja akan mengadakan malam peringatan untuk Advent, maka khusus untuk tanggal 11 Desember kita akan selenggarakan pada jam 5 sore supaya nanti pada jam 7-nya
kita bisa bersama-sama mengikuti untuk memperingati, mengingat akan malam Advent untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan merayakan akan hadirnya Kristus, Yesus Sang Juru Selamat kita di tengah-tengah dunia, dan sekaligus mempersiapkan kita untuk selalu melihat ke depan bahwa suatu saat Kristus akan datang kembali sebagai Tuhan dan Raja. Terima kasih banyak. Selamat malam untuk semuanya. Kita akan mengakhirin seluruh rangkaian acara pada malam hari ini sampai di sini. Kalau seandainya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di dalam pikiran dan kehidupan kita, nanti setelah kita selesai, bagi yang masih mau bertanya, boleh dipersilakan masih tinggal di Zoom untuk menanyakan secara langsung kepada Bu Muse atau melalui chat. Nanti kita akan bicarakan bersama-sama lewat setelah ditutupnya acara ini. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri pada malam hari ini. Bu Muse akan memimpin di dalam doa untuk acara question and answer mengenai marriage and family, sekaligus mendoakan untuk pasutri-pasutri, 17 pasangan pasutri yang wedding anniversary-nya di bulan November. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami kembali menghadap hadirat dan tahta Tuhan yang mengurapi dan menolong kami, menolong hamba-hambamu, Pak Stephen, Bu Fani, dan hamba-Mu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Kiranya Allah Roh Kudus terus bekerja, memberikan pencerahan dan memberikan pengajaran kepada kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh menikmati Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan terus berkarya di dalam keluarga kami masing-masing, sebagaimana kehendak Tuhan, jadikan keluarga kami keluarga yang menjadi saluran berkat Tuhan kepada banyak orang. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi 17 saudara-saudari kami, pasangan-pasangan yang merayakan anniversary di bulan November ini. Terima kasih, mereka ada yang menikah baru beberapa tahun, ada yang sekitar mungkin 10 sampai 15 tahun, atau mungkin lebih daripada itu. Ada berkat dan karunia Tuhan yang terus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, seperti sebuah taman yang indah Engkau pertama-tama memberikan kepada mereka ketika mereka menikah. Tuhan, jika taman itu saat ini ada kerusakan, ada masalah, biarlah Tuhan Engkau yang menggerakkan mereka untuk membawa kembali taman itu ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau memperindah, Engkau yang memperbaiki, sehingga taman itu menjadi seperti surga bagi suami dan istri dan anak-anak di dalam keluarga itu, sehingga mereka boleh menikmati berkat Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan syukur kepada Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul karena pekerjaan, bergumul karena relasi, bahkan ada yang bergumul karena ketidaksetiaan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan belas kasihan dan kekuatan. Yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami. Yakin dan percaya Engkau akan menolong kami menemukan jalan keluar, supaya hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah kami di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai di sini akan kebersamaan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu Desember yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.